Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rizal Fitrin Hakim, peserta lansar dari BPBK Makassar, golongan 2, angkatan 10, nomor urut 7, tahun 2026. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu profil Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Berdiri sejak tahun 1993, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar telah tumbuh menjadi institusi kesehatan rujukan tertinggi di kawasan timur Indonesia. Sebagai rumah sakit vertikal kelas A di bawah naungan Kementerian Kesehatan, kami terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Tujuan strategis Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yaitu menjadi rumah sakit yang memiliki pelayanan unggulan di level Asia dengan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan misi sebagai berikut. Struktur organisasi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo dipimpin oleh seorang direktur utama yang diawasi langsung oleh Dewan Pengawas. Manajemen rumah sakit dibagi menjadi 4 direktorat utama. Yang pertama yaitu Direktorat Medik dan Keperawatan, di mana mengelola pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang. Yang kedua Direktorat SDM, Pendidikan dan Penelitian, yang terfokus pada pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan, serta riset kesehatan. Yang ketiga yaitu Direktorat Perencanaan dan Keuangan, melayani penyusunan anggaran, perencanaan program, akuntansi, dan verifikasi pasien. Yang keempat yaitu Direktorat Layanan Operasional, mengatur urusan umum, serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Yang kedua yaitu tugas apa saja yang saya emban sebagai perawat di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Sebagai rumah sakit rujukan nasional, kami memiliki berbagai layanan unggulan seperti pusat jantung terpadu, onkologi terpadu, hingga transplantasi ginjal. Namun, mahkota dari pelayanan kami adalah Private Care Center atau PCC. Di unit rawat inap PCC, kami mengintegrasikan keahlian medis dengan kenyamanan eksklusif. Disinilah saya, sebagai perawat pelaksana, berperan sebagai garda terdepan. Tugas saya tidak hanya mencakup tindakan teknis medis seperti pemberian obat dan observasi klinis, namun juga menjamin standar layanan yang harus dicapai, yaitu pelayanan yang cepat, tepat, dan penuh empati, guna menciptakan pengalaman rawat inap yang aman dan nyaman bagi pasien-pasien VIP kami. Yang ketiga, standar layanan seperti apa dan target capaian seperti apa yang harus saya capai sebagai seorang perawat? Menjadi seorang perawat di unit rawat inap VIP bukan sekedar tentang menjalankan prosedur medis, tetapi juga tentang memberikan pengalaman layanan pelanggan atau customer experience yang premium. Pasien di ruang VIP biasanya memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap kenyamanan, privasi, dan juga kecepatan respon. Penjelasan mengenai pelayanan dan standar kinerja perawat di unit VIP yang pertama yaitu standar kompetensi klinis dan profesionalisme. Di ruang VIP, kesalahan sekecil apapun akan jauh lebih disorot. Oleh karena itu, standar dasarnya meliputi keahlian teknis, harus sangat mahir dalam tindakan invasif untuk meminimalisir ketidaknyamanan pasien, penampilan atau grooming, mengikuti standar kerapian yang ketat, seragam bersih, wangi, tidak kusut, dan menggunakan identitas diri yang jelas. Tepatan waktu, melalui pemberian obat, penggantian cairan infus, dan visit dokter harus dilakukan tepat waktu sesuai dengan jadwal. Yang kedua yaitu kualitas komunikasi dan juga etiket. Komunikasi adalah kunci utama pembeda layanan VIP dengan reguler, di mana adanya service excellence menggunakan bahasa yang santun, nada suara yang tenang, dan selalu mengetuk pintu serta memberi salam sebelum masuk ke kamar. Tenang, mampu mendengarkan keluhan pasien dan keluarga tanpa memotong pembicaraan. Edukasi personalisasi. Penjelasan mengenai penyakit dan rencana perawatan dilakukan secara mendalam dan tidak terburu-buru. Yang ketiga yaitu responsivitas dan antisipasi. Kecepatan adalah mata uang utama di layanan VIP. Respon time dengan menanggapi bel atau nurse call dalam hitungan detik atau menit.
Anticipatory service atau perawat diharapkan bisa membaca kebutuhan pasien sebelum pasien meminta. Misalnya, memberikan bantuan mobilitas sebelum pasien turun dari tempat tidur. Yang keempat yaitu privacy dan confidentialitas. Privacy dan konfidensialitas. Pasien VIP sering sekali merupakan tokoh publik atau individu yang sangat menjaga privasi, sehingga perlunya kerahasiaan data atau tidak membicarakan kondisi pasien di koridor atau area publik, dan juga untuk manajemen pengunjung untuk memfilter tamu sesuai keinginan pasien agar waktu istirahat tidak terganggu. Yang keempat yaitu keterkaitan tugas saya sebagai seorang perawat dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Fenomena unik terjadi juga di ruang VIP karena seringkali pasien memiliki high profile. Bisa jadi dia seorang pejabat, pengusaha, atau tokoh masyarakat, sehingga fenomena ini muncul dari sisi pasien yang takut kehilangan kontrol atas kesehatan atau citra mereka dan menjadikan tekanan bagi perawat untuk selalu tampil dengan sempurna. Yang kelima yaitu hambatan dan upaya saya dalam melaksanakan tugas sebagai Hambatan dalam perawat. pelaksanaan tugas bisa jadi terjadi karena hambatan manajemen. Idealnya, pasien yang cemas butuh waktu lebih lama untuk diajak bicara atau konseling. Namun, hambatan manajemen berupa dokumentasi asuhan keperawatan yang masih repetitif atau manual menyita waktu perawat di nurse station sehingga waktu di samping tempat tidur pasien atau bedside time menjadi berkurang. Hambatan kedua berupa pelayanan dan fasilitas lingkungan. Karena pelayanan bisa berupa alur koordinasi dengan dokter spesialis yang sangat sibuk. Pasien sering cemas karena menunggu kepastian jam kunjungan dokter atau visitor. Ketidakpastian jadwal ini menjadikan hambatan bagi perawat dalam memberikan informasi penenang kepada pasien. Hambatan administrasi. Proses administrasi terkait discharge planning atau persetujuan asuransi yang lambat seringkali memicu ansietas pada pasien VIP di akhir masa perawatan. Hal ini juga membuat peran saya sebagai perawat pelaksana terhambat dalam memberikan penutupan layanan yang tenang atau peaceful closing. Saya, Rizal Fitrin Hakim, akan terus berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi nusa dan negara. Bangga menjadi bagian RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar.